Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Baiklah, kita teruskan kembali pembahasan kita tentang masalah ilmu rosem ya, tentang bagaimana cara penulisan lafaz di dalam Al-Quran. Dikatakan di sini, ma khudifat minhul wawu. Ya. Tulisan-tulisan di dalam Al-Quran yang mana huruf wawu itu dihilangkan ya. Jadi dalam kata itu sebetulnya ada huruf wawu, tapi dihilangkan dalam penulisan Al-Quran. Contohnya di sini disebutkan wa yad'ul insan ya. Kata yad'u itu ditulis tanpa wawu ya. Ditulis tanpa wawu. Jadi wawunya dihapus. Sehingga kalau waqaf di sini dibacanya wa yada' ya. Ini kan kalau dibaca dengan wawu, bacanya sama ya. Ini bacanya sama aja kalau dia dengan wawu ya, kalau disambung. Wa yad'ul insan juga sama, wa yad'ul insan. Tapi ini wawunya ditiadakan. Dihapus. Ya. Seperti itu. Kemudian juga kata yang serupa seperti wa yamhullah. Wa yamhullah. Ini wawu yang ada pada kha itu dihapus, tidak ditulis. Sehingga kalau berhenti, kalau waqaf, wayam ya. Ini kalau dia diwakafkan pada kata ini. Jadi baca wayam. Ini juga sama. Yauma yad'ud da'i. Yauma yad'ud da'i yada'. Ya, wawunya dihapus. Sanad'uz zabaniyah. Ya, dibacanya sanad'. Ya, sanad'. Wasalihul mu'minin. Ini juga dibacanya wasalih. Bukan wasalihu, tapi wasalih. Karena wawunya dihapus. Jadi kita membacanya sesuai dengan apa? Sesuai dengan tulisan saja ya. Sesuai dengan yang ditulis di dalam mushaf. Baik, selanjutnya ini contoh yang lafaz-lafaz yang ditulis dengan menghilangkan huruf ya. Dengan menghilangkan huruf ya saat wasol ya. Kalau tadi wawu, sekarang ya yang dihilangkan ketika wasol. Wa ma anta bihadil ummi. Di sini ya. Jadi adanya di sini dihilangkan, tidak ditulis. Sehingga ketika berhenti waqaf, kita menyesuaikan dengan yang ditulis saja. Ini bihad ya.
Wa ma anta bihad, seperti itu. Bihadil ummi. In yuridnir rahman. Ianya dihapus. Jadi bacanya iyuriden. Bukan iyuridni, tapi iyuriden. Kemudian contoh lagi adalah kata solil jahim. Solil jahim. Huruf ya pada lam itu dihapus, ya dihilangkan. Sehingga kalau kita wakaf pada kata ini dibacanya wasol. Man huwa sol. Contoh lain adalah kata tughni. Tughnin nudur. Tughnin nudur. Nianya juga dihilangkan. Sehingga kalau kita wakaf, bacanya sama tughn. Tanpa ya. Walahul jawaril munsya'at. Surat Ar-Rahman. Ini juga tanpa ya. Pada kata al-jawar itu tanpa ya. Sehingga ketika wakaf, dibacanya al-jawar. Ini di surat At-Takwir. Al-jawaril kunnas. Contoh lain adalah wasaufa yu'tillah. Wasaufa yu'tillah pada kata yu'ti. Yu'ti. Ini ditulis tanpa ya. Sehingga ketika wakaf dibacanya yu't. Yu't. Bukan yu'ti tapi yu't. Wakhsyaunil yaum. Kalau berhenti wakhsyaun. Bukan wakhsyauni tapi wakhsyaun. Tanpa ya. Nunjil mu'minin juga sama tanpa ya pada kata nunji. Sehingga ketika berhenti nunj ya, nunj. Yauma yunadil munad ya, yauma yunad kalau kita wakaf tanpa ya. Lahadil ladzina amanu. Ada kata ini ya. Lahad bil wadil muqaddas, ketika wakaf bil wad tanpa ya. Ala wadin naml, ini juga tanpa ya, jadi dibacanya wad. Min syati'il wadil aiman, ini juga sama ya, tanpa ya. Min syati'il wad. Jadi intinya ini ya, Imam Hafiz dia itu mengikuti apa yang tertulis di dalam mushaf ketika berhenti. Di tulisannya kalau tanpa ya, ya dibaca tanpa ya. Kalau ada ya, dibaca dengan ya. Intinya gitu aja lah ya, yang gampang. Jadi melihat rosem atau tulisan yang ada di dalam mushafnya. Jika ada ya, maka dibaca ya. Jika tanpa ya, maka juga ketika berhenti tanpa ya. Kemudian di sini ditulis atau disampaikan tentang amsilatun alal waqfil ikhtibari awil ittirari ma khudifat minhu ihda al-ya baina rosman. Contoh-contoh cara wakaf ikhtibari atau tes ya. Wakaf karena dites atau diuji atau ditanya oleh syekh. Dan contoh wakaf ittirari, wakaf karena terpaksa, karena terdesak. Mungkin karena batuk ya atau bersin, atau mungkin kehabisan napas ya. Ini dinamakan wakaf ittirari. Ya, ketika kita berada pada lafadz yang dia itu ada dua ya, yang satu itu dihilangkan, bagaimana caranya ya. Jadi di sini ada lafadz tertentu ya di dalam Al-Qur'an di mana dia mengandung ada dua ya. Sebetulnya ada dua ya. Ada dua huruf ya. Tapi huruf ya yang satu itu dihapus atau tidak ditulis. Contohnya seperti ini ya. La yastahyi'a ya. Kalimat la yastahyi itu ianya tidak ditulis tapi dia ditulis secara kecil, ini huruf kecil ya. Yuhyi wa yumit. Ini tulisannya itu cuma ini aja.
Aslinya dalam mushaf yang lama itu ya, tulisnya cuma yuh yi ya. Sebetulnya ada ya lagi nih ya. Sebetulnya ada ya lagi. Ya aslinya dia tuh tulisannya ya yuh yi ya. Yuh yi ya. Tapi ini dihapus ya, apa yang terakhir. Yang terakhir itu tidak ditulis. Sehingga menjadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Maka ketika wakaf juga di sini kebalikan dari tadi ya. Kalau tadi itu mengikuti apa yang tertulis, kalau di sini tidak. Kita mengikuti asal daripada kata tersebut ya. Walaupun tidak tertulis. Memang sebagian di mushaf ditulis dia ada huruf ya kecil itu. Ya ini, hurufnya kecil. Ini dibacanya kalau wakaf ya, yuhyi ya. La yastahyi. Jadi ada huruf mat, ada ya-nya. La muhyil mauta, la muhyi. Ya, kalau berhenti la muhyi ditambahi dengan ya. Ayyuhyiyal mauta dibacanya ayyuhyi. Cuma satu kata aja ya, pada kata yuhyi gitu aja ya. Wallahu alam. Oh, ada lagi contoh ya. Ini contoh, kali ini contoh kalau tadi itu ya yang dihilangkan, sekarang al-waqfu 'alal hamzatil marsumati ya. Ya. Waqaf pada huruf hamzah yang di dalam tulisannya itu ditulis di dalam apa? Di dalam tulisan mushaf itu ditulis seperti ya. Jadi hamzahnya ada pada huruf dalam bentuk ya gitu ya. Hamzahnya itu dalam bentuk ya. Itu bagaimana cara waqafnya? Ya contoh pada kata min warai hijab. Warai hijab di sini. Warai hijab. Kalau berhenti ya, maka dia dengan mensukunkan hamzah. Min wara, tidak ditambahkan ya ya. Jadi dibaca waroi ya, hati-hati. Tapi dia dibaca waro. Ya. Demikian juga contoh berikutnya. Min tilqai nafsi ya. Tilqai nafsi ini dibaca pendek ya. Tidak boleh dibaca min tilqai nafsi, salah. Harusnya tilqai nafsi, pendek. Dan kalau waqaf dibacanya min tilqa. Ini juga sama. Wa ita idil qurba. Kalau waqaf wa ita, waqafnya dengan hamzah ya, bukan dengan ya. Hanya saja ini hamzahnya itu dalam bentuk ya gitu aja ya. Karena huruf hamzah itu termasuk huruf yang unik. Ya, ditulisnya dia sebenarnya tidak ada bentuk khusus gitu ya. Terkadang dia berbentuk seperti alif ya. Terkadang bersama dengan wawu, terkadang bersama dengan huruf ya. Atau terkadang seperti kepala ain saja. Ini kan seperti kepala ain ya. Huruf ain yang dibuang ekornya sehingga menjadi seperti ini. Jadi ini ketika wakaf, maka wakaf pada hamzah, bukan pada ya. Ini contoh bentuk huruf hamzah yang tertulis di situ wawu ya. Huruf hamzah berada pada dalam bentuk wawu. Al-waqfu 'alal hamzatil marsumati wawan.
Waqaf pada huruf hamzah yang ditulis seperti wawu. Ya. Contoh, jazaa'ul zalimin. Ya. Ini pada kata ini ya, di sini. Kalau kita wakaf disuruh wakaf misalnya, maka dibacanya jaza, gitu ya. Tidak boleh dibaca jaza'u. Salah ya. Tidak ada wawu di situ. Wawunya dihilangkan, yang ada adalah hamzah. Jaza. Ya. Contoh lain, tafta'u tadhkuru Yusuf. Tafta'u tadhkur. Ya. Ini juga sama ketika wakaf. Wakaf pada hamzah. Tafta. Gitu ya. Bukan tafta'u, tapi tafta. Contoh lain, pada lafadz syuraka usyara'u. Syuraka usyara'u. Ini dibaca pendek ya. Ini ketika menyambung ya, ingat. Ini dibaca pendek. Syuraka usyara'u. Tidak boleh dibaca syuraka usyara'u. Ini kalau kita perhatikan sini kan alifnya dia tuh ada ditulis di atasnya ya, lingkaran kecil itu dianggap tidak ada. Jadi jangan bingung dengan adanya huruf alif ini ya. Dia dianggap tidak ada. Tapi di tulisan memang ada. Di tulisan itu ada untuk menandakan bahwa itu adalah kata yang mengandung jamak ya. Syuraka usyara'u. Nah, kalau waqaf pada kata syuraka ini maka dengan hamzah. Syuraka. Kemudian di sini disebutkan tentang contoh waqaf ikhtibari atau ittirori ya. Pada kata yang dia itu kadang ditulis terpisah atau yang namanya maqtu', dan kata yang ditulis secara tersambung atau mausul. Contoh ya. Ayyamma tad'u. Ayyamma tad'u. Kalau berhenti pada kata ayyan, maka dibacanya ini boleh ya, ini. Ayyamma. Bacanya ayya atau ma ya. Ayyamma. Ini kalau waqaf pada kata ini ya. Ini karena dia terpisah ya. Karena dia terpisah, jadi tidak ditulis seperti ini. Kalau tulisannya itu seperti ini namanya tersambung ya. Kalau seperti ini terusnya tersambung dia mausul. Kalau ini kan terpisah. Sehingga kalau kita waqaf kita boleh milih. Boleh waqaf pada kata ayya atau ayyamma. Seperti itu. Lafadz Ilyasin. Boleh enggak kita waqaf il itu aja. Sama Yasin. Tidak boleh ya. Harus ini karena dia satu kata ya. Walaupun kelihatannya terpisah, tapi dia tidak boleh dipisah. Ini satu kata ini. Ilyasin. Maka wakafnya juga Ilyasin. Wala tahina manas. Kalau berhenti di sini, maka dibacanya walat dengan tak, bukan wala, tapi walat. Walat. Kemudian kata fama liha ulail qaum. Fama liha. Ada kata famal. Ini boleh fama atau famal ya. Boleh waqaf ada kata fama atau juga boleh famal. Ini juga sama. Ma lihadza, ini kan terpisah. Walaupun ini juga sebenarnya bisa ya tersambung ya. Kalau tersambung seperti ini ya. Ma liha
yang tersambung ya. Antara huruf lam dengan ha itu tersambung. Tapi ini kan tulisnya terpisah. Bagaimana cara berhenti? Ya, bacanya ini boleh pada ma untuk kalimat mal ya, pada ma atau mal. Ini juga sama. Fama lilladzina, bisa fama atau bisa famal. Contoh lain, kaluhum. Kata kalimat kaluhum. Boleh Anda berhenti pada kata kalu. Kalu dengan hum. Ini tidak boleh ya. Ini karena ini satu kesatuan. Ingat ini. Kaluhum. Bacanya wakofnya kaluhum. Demikian juga awwazanuhum juga awwazanuhum. Tidak boleh awwazanu sama hum. Karena ini satu kata ya. Ya bena Kalau wakof bacanya ya bena sama. Qala bena ya. Ini yang terpisah. Qala bena Yaumahum barizun. Kalau wakof pada kata ini, maka dibacanya yaum. Bukan yaumahum tapi yaum. Di surat Ad-Dariyat ya, yaumahum 'alan nar itu dia tertulis terpisah seperti ini. Antara mim dengan ha itu terpisah. Namun di surat lain ada 5 tempat ya, huruf mim dengan ha itu disambung. Jadi ada yang seperti ini ya, tulisnya di dalam Al-Qur'an. Yauma sama hum. Ya, ada pula yang dia nyambung ya. Ini kan bacanya sama aja ya. Cara bacanya kan sama aja ya. Antara yang atas dengan bawah ini kan sama aja ya. Hanya bedanya kalau yang di sini tuh mausul itu ya, antara mim dengan ha itu disambung. Nah, kalau wakof maka kita bacanya yaumahum, tidak boleh dibaca yaum, tapi yaumahum. Beda dengan yang di atas. Yang di atas boleh berhenti pada kata yaum. Ya, karena dia tertulis terpisah. Nah, ini di dalam mushaf ada seperti ini ya. Ada seperti ini. Kemudian di sini contoh amtilatun ala al-ibtida al-ikhtibari. Contoh cara memulai ya, atau ibtida cara memulai bacaan ya. Dalam Al-Quran cara ikhtibar. Ibtida al-ikhtibari. Di sini terkadang Syekh itu mengatakan kepada muridnya, coba kamu baca dari kata lafaz seperti ini ya. Ini kan kata alladzi tumina amanatah. Jadi disuruh membaca dari sini. Bagaimana caranya? Ini bacanya utumin. Utumin. Ya. Fis samawati tuni. Ini kalau disambung. Kalau disuruh membaca dari sini, dibacanya apa? Ituni. Tsummal yaqta. Disuruh memulai membaca dari sini. Ini kalau yang tidak tahu bingung ya. Ini karena ini kan dimulai dari sukun. Ini bacanya gimana? Apa al-yaqta? Tidak mungkin ya. Bacanya adalah liyaqta, jadi kasrohkan. Huruf sukunnya itu diganti dengan kasroh menjadi liyaqta. Kemudian contoh wa ashabul aikah ya. Maka ketika disuruh membaca dari sini dibacanya al-aikah. Bukan li aikah tapi al-aikah ya. Beda dengan contoh yang ini ya.
yang di sini. Bi'salism. Kata ism ini. Ini bagaimana cara memulai dari sini. Ini ada dua cara, boleh dengan alismu atau lismu. Cara membacanya alismu atau lismu. Qulillahum. Kita gampang soalnya ya, kalau membaca ya Allahumma gitu ya. Ini mru'un. Ini mru'un. Disuruh baca dari sini, dibacanya imru'un. Isa bin Maryam, dari sini membaca Ibnu Maryam. Ini juga sama, imro'atun berarti imro'ah. Animshu, kalau dimulai dari sini dibacanya imshu. Tumma qadu dibacanya yaqdu. Waqalu ibnu dibacanya ibnu. Hati-hati ya, bukan ubnu tapi ibnu. Ini juga sama. Yaqdu bukan uqdu. Meskipun di sini ada huruf yang ketiganya domah ya. Tapi domahnya ini bukan domah asli ya. Taunya dari mana? Karena setelahnya ada wawu. Baik, mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari pada pertemuan hari ini. Soal kita akan teruskan kembali. Tinggal beberapa bagian yang belum dibahas ya. Insya Allah besok kita selesaikan PDF ini ya. Karena tinggal sedikit. Ya, insya Allah. Jika tidak ada halangan, barakallahu fikum jami'an wa nafa'allahu fikum. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.